Ternyata walaupun peralatan ini sederhana, tapi memang bisa menghasilkan barang yang berkualitas atau kain tenun yang keren banget. Tidak jauh dari keramaian kota Waingapu, deretan rumah tradisional khas Sumba Timur berdiri di Kampung Raja Prailiu. Kampung adat ini merupakan ibu kota Lewa Kambera, salah satu kerajaan di Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. Umbu ini ya, rumah adat khas dari Sumba Timur. Sumba Timur. Namanya Umam Batang. Umam Batang, istilahnya. ya. Kalau bahasa Indonesia itu adalah rumah Menara. menara. Ya. Kenapa namanya rumah menara? Karena memang di atasnya itu bentuknya seperti menara. Memiliki arsitektur yang khas, Umam Batang berbentuk rumah panggung, beralas kayu dan beratap ilalang. Selain rumah tinggal, rumah ini juga digunakan sebagai lokasi kegiatan adat hingga ritual marapu, sebuah kepercayaan masyarakat menyembah Tuhan melalui perantara leluhur nenek moyang. Konsep marapu juga memengaruhi tata ruang dari rumah adat ini. Di pekarangan Kampung Raja Prailiu terdapat kuburan batu besar budaya peninggalan zaman Megalitikum. Terbuat dari batu berukuran 6 x 4 meter, makam seberat 40 ton ini ditopang oleh 6 tiang batu. Dalam adat Sumba Timur itu hanya strata sosial yang merambah itu yang menggunakan, yang boleh menggunakan kuburan seperti begini. Batu kubur yang ada kaki, kemudian yang ada penji. Apa patung yang berdiri namanya penji. Penji atau ukiran batu berukir hewan berada di atas makam. Penji dengan ornamen buaya dan penyu merupakan simbol kebangsawanan. Sedangkan bebek dan ayam menjadi simbol pemerintahan kerajaan. Masyarakat Sumba memiliki makanan pokok selain nasi. Namanya nasi jagung atau dalam bahasa Sumba Timur disebut uhuwatar. Tanpa campuran beras, uhuwatar berbahan baku jagung pipil yang sudah digiling. Proses memasaknya tidak sesingkat nasi. Dengan cara manual, jagung bubuk kasar direbus terlebih dahulu hingga lunak, kemudian dicampur dengan bubuk jagung yang paling halus hingga matang. Menurut penelitian Balitbang Kementerian Pertanian, jagung kaya akan kandungan nutrisi pati karbohidrat, serat, dan protein. Di daerah ini, nasi jagung kerap disantap setiap hari dan disajikan pada upacara adat. Nasi jagung, kalau bahasa Sumbanya adalah uhuwatar. Jadi nasi jagung ini biasa dimakan dengan makanan yang berkuah karena dia memang teksturnya itu agak sedikit padat dan juga agak kering. Nasi jagung ini sebenarnya ada lembut, tapi tidak selembut nasi. Dipaduin sama sayur labu, rasanya jadi mantap. Gurih, enak. Di kampung adat Prailiu, kain tenun ikat terjajar di teras-teras rumah. Jalinan benang bercorak tradisional ini merupakan hasil tangan-tangan kreatif penduduk setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai perajin tenun ikat. Kain tenun ini juga menjadi simbol dan persembahan dalam acara-acara adat masyarakat setempat. Meski ada perajin yang membuat kain tenun dengan zat pewarna industri, namun kain tenun Sumba Timur asli. Warna benangnya berasal dari bahan alami seperti daun nila dan akar mengkudu. Hasilnya dua warna khas, yakni merah dan biru. Saya boleh ikut coba situ? Boleh. Memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan sehelai kain tenun ikat Sumba. Karena seluruh proses pengumpulan bahan dan pembuatannya dikerjakan secara manual. Yeay, berhasil. Satu benang, dua benang lumayan lah ya bisa. Tapi ternyata kalau pas lagi kita proses melihat sama pas proses membuatnya sendiri seperti ini turun langsung ternyata beda banget. Susah. Ada makna dalam setiap corak kain tenun ikat. Tenun khas Sumba Timur kebanyakan bermotif fauna dan flora yang mengacu pada kehidupan manusia. Kalau ini motif apa? Ayam saya lihat. Iya, motif ayam. Ya. Ini melambangkan keperkasaan. Dan juga pada zaman dahulu kan nenek moyang kita belum punya alarm. Ini ayam sudah yang membangunkan kita pada pagi harinya. Kalau jengking ini ciri khasnya ini sebagai pemberani
kuda ini melambangkan juga keperkasaan sebagai seorang pria Sumba dan juga sebagai alat transportasi. Oke. Jadi kain Sumba Timur ini khususnya biasanya dipakai saat Acara adat, kematian, acara pesta juga. acara pesta, syukuran, iya. dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Iya, untuk kehidupan sehari-hari. Terlepas dari harganya, kain tenun ikat Sumba Timur adalah sebuah warisan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Indrayani Laksmi, Fadli Julian, Waingapu, Sumba Timur.